hadirat Tuhan bekerja bagi setiap. Sebab Kau besar Tuhan Yesus, perbuatan-Mu sungguh ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bekerja bagi setiap kami sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau. Boleh sembah Dia sore hari. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Mari boleh bawa hatimu sembah Dia sore hari. Sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Kau boleh urapi setiap kami sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Sore hari ini dimanapun engkau berada, engkau boleh naik ke setiap doamu di hadapan Tuhan. Engkau boleh naik ke setiap ucapan syukurmu di hadapan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kerinduanmu, apapun yang menjadi harapanmu, mari minta sama Tuhan sore hari ini. Percayalah bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi setiap kita. Percayalah bahwa mujizat Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kita. Biar imanmu bekerja sore hari ini. Biar imanmu yang mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Sampai pada detik ini kami katakan Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Apa yang ada pada kami, semua datang dari Tuhan. Apa yang kami miliki, semuanya milik Tuhan. Kami bersyukur karena kami yaitu dituntun kesetiaan Tuhan. Maka sore hari ini Tuhan Yesus, siapapun kami yang ada di rumah kami masing-masing, siapapun kami, yaitu orang-orang muda Boanerges, Tuhan Yesus yang memilih kami, Tuhan Yesus yang telah menyertai kami dan memelihara kami setiap hari. Untuk hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, kami percaya kuasa-Mu, dan hari ini Tuhan Yesus, ketika kami telah menyembah dan memuji nama Tuhan Yesus yang luar biasa, kami tahu, kami percaya satu hal pasti, ketika tangan kami terangkat menyembah Tuhan, tangan Tuhan yang kuat turun tangan bagi setiap kami.
kami, menjamah kami, mengadakan tanda, kuasa, mujizat yang heran bagi hidup kami yang percaya. Maka Tuhan Yesus, lebih lagi kami datang kepadamu dengan iman untuk mempercayai firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Mujizat pasti terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil. Kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya limpah berkat damai sukacita dari kerajaan sorga. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, siapapun orang-orang muda, bahkan orang dewasa sekalipun, siapapun kami, mungkin ada suami istri, orang tua, keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, Tuhan berkati urapi setiap kata kalimat, ada tanda kuasa, mujizat yang heran dalam nama Yesus, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami imani di akhir zaman, kami yang ada kuasa minyak dan anggur, kami tidak akan dirusakkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita sambut firman Tuhan yang diberkati, yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk rekan-rekan Bonerges Worship Team yang melayani pada hari ini. Pada sore hari ini kita bersyukur. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, silakan kembali duduk. Rekan-rekan kaum muda sekalian, puji Tuhan. Mungkin tadi ada yang berdiri terus belum duduk, nah sekarang ya boleh duduk, puji Tuhan. Haleluya. Ya, berapa banyak yang diberkati dengan pujian penyembahan hari ini, lambaikan tangan saudara. Haleluya, saya pun diberkati. Puji Tuhan, Tuhan kita baik, puji Tuhan. Selamat sore, selamat beribadah, dan dari mimbar ini saya menyambut setiap rekan-rekan kaum muda Bonerges sekalian. Shalom Bonerges. Haleluya, sekali lagi lebih dahsyat. Shalom Bonerges. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kalau ada teman kanan kiri ya yang sama-sama bergabung dalam ibadah, kasih tos kanan kirinya, kasih tos depan belakangnya, bilang kamu pasti diberkati. Haleluya. Mungkin nontonnya bareng sama kakak, sama adik, atau mungkin sama saudaranya, sepupunya, siapapun, kasih tos sama mereka, bilang kamu pasti diberkati. Puji Tuhan. Kalau lagi sendiri, enggak apa-apa. Sendiri bukan berarti enggak diberkati, tapi tetap berkat Tuhan mengejar saudara dan saya, kita yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada hari ini, dan saya bersyukur buat kasihnya Tuhan yang memelihara kita semua. Amin saudara. Kita semua dipelihara, kita semua di dalam berkat, kasih, dan kebaikan Tuhan. Sama-sama yang percaya Tuhan baik, katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus bersyukur, kita patut mengucap syukur. Kenapa? Karena di tengah-tengah mungkin situasi yang tidak menentu, ya, di tengah-tengah situasi yang mungkin membingungkan setiap kita, bahkan mungkin dunia ini hari-hari ini saudara, orang gak tua, gak muda, sekarang kan mungkin lagi, aduh ya, apa benar-benar sudah gitu kan. Kadang-kadang aduh ya mau ke mall, mallnya sih udah buka, tapi ntar dulu deh gitu kan saudara. Jadi kan kadang-kadang orang bingung, kadang-kadang orang ya belum pasti gitu ya, mungkin ada yang masih ragu, tapi hari ini saya mau sampaikan, Tuhan kita tetap baik. Amin saudara, Tuhan kita tetap setia. Katakan amin saudara, haleluya. Siapapun kita yang ada di rumah kita masing-masing, ya, hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu berkatnya luar biasa. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan. Sama seperti firman Tuhan yang sebentar kita akan baca. Amin, berkatnya luar biasa. Haleluya. Sama-sama yang ada Alkitab, yang sudah siapkan Alkitab, bahkan juga saudara saya dorong juga untuk menyiapkan catatan. Ya, boleh sama-sama kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama, yuk. Kita buka bersama firman Tuhan Daniel pasalnya yang pertama. Ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Haleluya. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan, dan juga hari ini saya juga mengucap syukur. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya secara pribadi dari Gembala Sidang, Bapak Ibu Pariaji, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Puji Tuhan. Dan hari ini sama-sama kita akan diberkati firman Tuhan. Daniel 1 ayat 17 sampai 20. Yuk, sama-sama yang sudah di sana, baik melalui Alkitab atau mungkin handphone, ya, kita fokus dulu sama firman Tuhan, sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.
Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Haleluya, puji Tuhan. Yang setuju Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan sama-sama, haleluya. Saudara, hari ini saudara dan saya, ya, kita melihat bahwa ada sebuah yaitu kenyataan, ya saudara, yang kita baca, kita belajar dari Alkitab. Daniel dan teman-temannya itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Daniel punya roh yang luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada orang yang setara dengan Daniel dan kawan-kawannya. Mungkin saudara sudah pernah baca ayat ini, sudah pernah dengar ayat ini, tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Yang setuju bilang amin, saudara. Amin. Maka berkatnya juga pasti baru bagi setiap kita yang percaya. Maka saudara kembali kepada Alkitab. Alkitab mengajar saudara dan saya bahwa tidak ada orang-orang yang kepandaiannya itu seperti atau setara dengan Daniel dan teman-temannya. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada orang berilmu dan juga ahli-ahli yang bisa ahli-ahli jampi gitu saudara. Alkitab katakan. Oleh karenanya hari ini saudara yang mau catat boleh. Judul khotbah saya hari ini adalah The Best and the Biggest. Haleluya. Sekali lagi, the best and the biggest. Anak-anak muda dimanapun kau berada, sama-sama bilang dengan saya, the best and the biggest. Puji Tuhan, the best and the biggest. The best and the biggest artinya apa saudara? Yang terbaik dan yang terbesar maksud saya. Yang terbaik dan yang terbesar. Boanerges ya saudara, hari-hari ini saudara saya mau sampaikan. Anak-anak muda, engkau di dalam Boanerges, saudara dan saya di dalam Tuhan, saudara dan saya dipilih Tuhan. Engkau adalah pilar-pilarnya Tuhan. Engkau adalah orang-orang yaitu kudusnya Tuhan. Orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Anak-anak muda yang dipersiapkan, diprogramkan Tuhan untuk mengguncangkan dunia ini, untuk memberitakan kasih kuasanya yang besar luar biasa. Oleh karenanya hari ini saya mau sampaikan, kenapa saya angkat judul ini saudara? Ya mungkin saudara bertanya gitu saudara, saya tertarik untuk bersama-sama kita belajar kata atau kalimat the best and the biggest. Itu adalah sebuah ucapan iman yang sering diucapkan, disampaikan oleh gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Dan saudara saya percaya bahwa kenapa ya saudara, kenapa beliau sering mengucapkan itu di tengah-tengah kehidupan lingkungan anak muda. Karena apa saudara, beliau juga sebagai seorang pribadi yang melayani Tuhan, beliau punya iman, beliau punya roh yang sangat luar biasa. Sehingga ya saudara, Tuhan memakai gembala sidang saudara dan saya. Sama halnya dengan Daniel saudara. Alkitab menyatakan bahwa tidak ada, sekali lagi, tidak ada yang setara dengan Daniel dan teman-temannya. Ya, Alkitab mengatakan bahwa apa? 10 kali lebih pandai, lebih cerdas daripada orang-orang yang lain, saudara. Oleh karenanya makanya Daniel dipakai. Dipakai apa? Dipakai oleh kerajaan, ya, oleh raja pada saat itu namanya Nebukadnezar. Kalau saudara mungkin selidiki atau pelajari, ya saudara, Daniel ini saudara bersama rekan-rekannya, khususnya Daniel, ya saudara, secara sejarahnya saudara, dia dipakai, bahkan dia bekerja, saudara, di dalam 4 kali pemerintahan raja yang berbeda-beda. Mulai dari Nebukadnezar, Darius, bahkan sampai Kaisar Kores, sampai Raja Kores. Artinya saya mau sampaikan betapa luar biasa kehidupan Daniel dipakai Tuhan. Dan saya mau bilang Daniel ini anak muda. Daniel ini saudara, dia mohon maaf ya, bukan seseorang yang
sudah sangat senior, bukan saudara. Daniel adalah orang muda juga, sama seperti saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya hari ini, kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sama seperti Daniel, maka saya mau sampaikan, ada rahasia-rahasia kerajaan sorga, ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Hari ini, bahkan sampai masa depan kita, pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati, itu semua yang Tuhan Yesus sediakan buat saudara dan saya yang mengasihi Dia. Kita beri tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hari ini sama-sama saudara, kita akan belajar ya bagaimana kita memiliki roh yang seperti Daniel saudara, ya, roh yang the best and the biggest di bidangnya ya saudara, dalam bidang kita masing-masing. Saya percaya bahwa setiap kita anak-anak muda pasti yang sekolah kan ngambil jurusan, mungkin ada yang IT gitu saudara ya, komputer gitu kan saudara. Kan biasanya kalau kuliah gitu kan, ngambil apa? Oh ngambil komputer, oh gitu saudara. Lalu tanya lagi sama teman, ngambil apa bro? Oh ngambil hukum, loh gitu saudara. Biasanya gitu saudara, abis ngambil komputer lalu dihukum gitu saudara. Ya jangan jangan kayak gitu saudara. Ya artinya sesuai dengan bidangnya masing-masing saudara. Artinya ada fungsi masing-masing, ada potensi masing-masing, ada talenta yang Tuhan Yesus berikan masing-masing kepada saudara dan saya. Hari ini sama-sama kita akan belajar bagaimana kita memiliki roh the best and the biggest. Haleluya. Yang pertama, Alkitab katakan di dalam Daniel 1 ayat 7 sampai 9. Ayo sama-sama coba kita buka. Daniel 1 ayat 7 sampai 9. Kita akan masuk di dalam inti khotbah, sama-sama kita akan baca saudara. Daniel 1, 7 sampai dengan 9. Di layar sudah tersedia juga, boleh sama-sama baca dengan saya. Puji Tuhan. Sama-sama, 1, 2, iya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belzazar. Ya, ingat baik saudara. Daniel dinamai Belzazar. Hananya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang namanya Misael, itu sama juga dengan Mesak. Ya, puji Tuhan. Kalau ada yang namanya Daniel, ya sama juga dengan Belzazar. Puji Tuhan. Kita lanjut, ayat 8 dikatakan di sana, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayatnya yang ke-9 sama-sama. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Haleluya. Sama-sama dengan saya bilang, aku disayang Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kiri saudara, kalau ada ya bilang kamu disayang Tuhan. Haleluya. Kalau nggak ada sebelah kanan kiri, bilang sama dirinya sendiri, aku sangat disayang Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Daniel adalah orang yang sangat punya prinsip. Daniel adalah orang yang sangat-sangat yaitu mengedepankan yang namanya komitmen. Alkitab katakan bahwa Daniel berketetapan. Kata berketetapan saudara, saya pelajari ya, kita belajar dari Alkitab, kata berketetapan itu pun ada beberapa arti ya. Berketetapan itu artinya integritas ya. Selain integritas artinya juga prinsip. Ya, yang ketiga, berketetapan itu artinya juga iman, saudara. Ya, saya tertarik, saudara, ketika saya baca ayat ini, ya, Daniel berketetapan. Kenapa Daniel berketetapan, saudara? Ya, kenapa Daniel dia sudah dikasih posisi, gitu kan, saudara? Sudah melihat hidup yang baik, hidup yang enak, tapi tetap, saudara, berketetapan, saudara, untuk apa? Alkitab katakan, bukan saya yang bilang, Alkitab katakan, saudara, dia tidak berketetapan, tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka saudara, yang namanya santapan dan anggur yang biasa dinikmati, ya dimakan atau diminum raja, itu gambaran hal-hal duniawi. Itu gambaran hal-hal yang ya saudara nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saudara dan saya mau sampaikan bahwa dunia ini akan terus saudara
menyediakan hal-hal yang tidak berkenan, tidak yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini saya mau sampaikan saudara, bahwa hari ini kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau diberkati luar biasa, saudara datang sama Tuhan, utamakan kerajaan sorga, prioritaskan kerajaan sorga, semua pasti ditambahkan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin saudara, haleluya. Saya mau sampaikan saudara bahwa kalau hari ini saudara datang sama Tuhan, saudara cari kerajaan sorga, lebih di atas dari segalanya, fokuskan, tempatkan dirimu, posisikan dirimu, yaitu untuk mengejar kerajaan sorga lebih dulu. Ada sorga di depan kita, ada firman Tuhan di depan kita, ada kebaikan Tuhan di depan kita. Saya mau sampaikan, semua yang hari-hari ini engkau perlukan, semua yang hari-hari ini engkau butuhkan, pasti akan mengikuti saudara dan saya. Dan engkau akan melihat janji Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin saudara. Amin. Saya adalah orang yang terlalu percaya bahwa anak Tuhan itu nggak kejar-kejar berkat, tapi berkat pasti kejar saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Anak Tuhan itu nggak kejar-kejar berkat sampai yang gimana gitu loh saudara. Amin. Tapi berkat itu yang ngejar saudara dan saya. Artinya gini loh saudara. Bukan berarti kita santai-santai. Bukan berarti kita nggak mengerjakan sesuatu. Alkitab jelas katakan ya, jangan makan kalau nggak kerja. Amin. Tapi hari ini saya mau sampaikan saudara, Daniel bisa begitu dipakai Tuhan luar biasa. Karena yang pertama, poin yang pertama saudara boleh dengar baik, catat baik. Karena ia berketetapan di dalam perintah Tuhan. Sekali lagi saudara, Daniel berketetapan di dalam perintah Tuhan. Amin. Allah katakan, firman Tuhan katakan bahwa Daniel, ya saudara, harus beda dengan yang lain. Harus berbeda dengan dunia. Harus berbeda dengan apa yang raja lakukan. Kalau rajanya, ya mohon maaf saudara, ya melakukan apa yang duniawi. Ya Daniel, Allah katakan kamu harus beda. Jangan duniawi. Saudara, saya mau sampaikan, mungkin hari-hari ini apa yang ada di hadapan kita sebagai anak-anak muda, seringkali saudara beda-beda tipis ya dengan apa yang kita dapatkan di gereja firman Tuhan. Ya saudara, saya mau sampaikan sama saudara, anak Tuhan bukan berarti nggak gaul. Anak Tuhan bukan berarti maksudnya nggak main atau nongkrong sama teman gitu. Bukan berarti nggak demikian saudara ya. Kalau mungkin ya masih yang namanya transisi masuk new normal, nongkrongnya nanti aja, ya kan saudara. Kita ikuti aturan pemerintah, amin. Agar Indonesia yaitu diberkati, amin saudara. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya, kita lepas dari segala wabah sakit penyakit. Katakan amin saudara, amin. Artinya apa saudara? Anak Tuhan gaul, anak Tuhan ya harus artinya update gitu loh saudara, dengan apa yang sedang terjadi. Tapi tentunya iman saudara dan saya tetap kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Iya kan saudara, saudara juga boleh lihat. Nah hari ini saudara, mungkin kalau saudara biasanya lihat saya, perhatiin saya, ya kan mungkin rapi, biasa gitu kan saudara, jas, pakai dasi. Ya kan saudara lihat sekarang saya kan ya agak kemuda-mudaan gitu saudara. Kalau Daud itu saudara, Alkitab katakan agak kemerah-merahan. Wah itu saudara, kurang lebih kayak seperti yang saudara sedang lihat ada di layar, agak kemerah-merahan, ya kan saudara. Ya imut-imut, amit-amit gitu saudara. Ya saudara pasti ketawa, ya nggak apa-apa. Saudara mungkin senang, ya nggak apa-apa. Yang penting saudara senang, saya juga pasti diberkati. Amin saudara. Hati yang gembira adalah obat, haleluya. Amin. Saudara mau bilang amit-amit nggak apa-apa, saya terima aja. Yang penting saudara tetap diberkati, kita semua diberkati sehat sempurna. Katakan amin saudara. Yang terutama adalah apa saudara? Kalau hari ini saudara saya mau sampaikan secara sederhana. Kalau ingin kuliahmu berhasil, kalau ingin pekerjaanmu berhasil, masa depanmu berhasil, ingin bisnismu berhasil, cari Tuhan. Utamakan Tuhan. Iman yang besar kepada Tuhan. Iman yang benar kepada Tuhan. Saya mau sampaikan saudara, bahwa saudara kalau saudara punya iman, tapi tanpa perbuatan, iman tanpa perbuatan yang baik, tanpa kita berjuang untuk melakukan yang baik, saudara saya mau katakan mohon maaf, semuanya itu sia-sia. Alkitab katakan, coba kita lihat sama-sama satu ayat saudara. Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Kita buka cepat saja. Yakobus 2 ayat 17 dan 18. Bersama-sama. Yuk 1, 2, iya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah metong.
Ya itu sudah ya. Kalau bahasa gaulnya anak muda biasanya mati itu dibilangnya metong. Ya, hakikatnya adalah mati. Ayat 18. 1 2 iya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Haleluya. Jelas Alkitab katakan buat saudara dan saya bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Contoh nyata saudara, saya mau sampaikan ya, gak usah jauh-jauh. Gembala sidang saudara dan saya, beliau adalah orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Saya percaya bahwa setiap zaman, setiap musim, setiap masa Tuhan pakai orang. Amin. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Amin. Oleh karenanya hari ini mari saudara dan saya kita berjaga-jaga. Saudara dan saya jangan lupa senantiasa hidup dalam ucapan syukur. Karena apa saudara? Tadi saya bilang saudara, ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap waktu ada orang. Amin. Setiap orang ada waktunya. Mari hari ini saudara dan saya mau sampaikan, kejar kekudusan. Amin. Kejar pertobatan setiap hari. Karena apa saudara? Kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga itu tersedia buat saudara dan saya yang hidupnya sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan cari Tuhan. Yang hidupnya sungguh-sungguh untuk apa? Berjuang di dalam Tuhan. Karena saya percaya masa depan saudara dan saya sudah dijamin Tuhan secara luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Maka saudara, gembala sidang saudara dan saya sekali lagi saudara, beliau adalah sebuah pribadi yang sangat nyata saudara. Pak Pariaji dari zaman remaja, dari zaman kecil ya, dari zaman muda sama seperti saudara dan saya, dari mudanya sudah punya iman, sudah punya kerinduan, sudah percaya, punya prinsip, punya integritas, jaga hidup baik, jaga hidup benar. Dan suatu hari ketika umur kira-kira 50 tahun, beliau sangat percaya akan berjumpa dengan yang punya sorga. Walaupun pada saat waktu itu belum tahu, ya, walaupun saat waktu itu padahal belum ngerti gitu saudara. Tapi beliau percaya aja. Amin. Sama-sama bilang dengan saya, percaya aja. Amin saudara. Saya senang sama kata percaya aja. Walaupun hari ini saudara saya mau sampaikan, kita belum melihat, kita belum tahu apa yang kita doakan, apa yang kita imani. Tapi satu hal kita percaya. Sampai di ujung jalan sana, saudara dan saya akan melihat apa yang kita doakan, apa yang kita imani. Pasti mata kita akan melihat itu terjadi dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Katakan amin saudara. Amin. Beliau percaya suatu hari akan jumpa dengan yang punya sorga. Dan benar saudara. Ya, kira-kira umur 50 tahun beliau akhirnya dijumpai. Beliau rohnya diangkat ke sorga, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang punya sorga. Ya, saya mau bilang sama saudara, Tuhan Yesus yang punya sorga sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Yang setuju, yang percaya bilang amin saudara, haleluya. Beliau berjumpa, rohnya dibawa, ya saudara, diangkat ke sorga. Dan saudara dikatakan di sana, ya Tuhan Yesus berkata kepada Pak Pariaji, belum saatnya mati, kembalilah ke bumi. Untuk apa? Untuk menyerukan dua hal. Yang pertama, untuk menyampaikan kepada manusia suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Amin. Agar apa? Supaya suatu hari saudara dan saya, hidup kita terbang ke sorga. Ya amin. Katakan sama-sama saudara dengan saya, katakan, aku pasti terbang ke sorga. Amin saudara. Amin. Harus punya iman saudara dan saya. Saudara, saya banyak belajar dari beliau. Pak Pariaji bilang, jangan malu-malu. Doa, minta sama Tuhan. Tuhan mau ke sorga. Tuhan selamatkan keluargaku. Tuhan selamatkan orang tuaku. Saudara, anak-anak muda boleh doa demikian. Tuhan selamatkan keluargaku. Ada amin saudara. Tuhan selamatkan hidupku. Aku gak ngerti lagi. Kadang-kadang mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, saya nggak tahu lagi hidup saya gimana. Saya nggak mampu lagi. Saya nggak kuat lagi sama hidup saya. Saudara-saudara boleh doa sederhana sama Tuhan. Tuhan selamatkan hidup saya. Tuhan selamatkan saya. Ada satu anak muda dulu di Winter Camp saudara. Saya sama rekan saya Pendeta Gideon, kami saksinya. Bahkan dulu panitia-panitia juga tahu saudara. Ya, dia seorang anak perempuan. Sebenarnya dia nggak mau ikut Winter Camp. Tapi tiba-tiba, ya saudara, saya senang sama kata tiba-tiba. Karena profetik gitu saudara. Tiba-tiba dia dituntun Tuhan, Roh Kudus menuntun daftar Winter Camp. Singkat cerita, ya saudara, dia akhirnya pergi, berangkat ke puncak saudara, bersama dengan peserta lainnya. Sementara saudara, ya gak ada orang yang tahu, ternyata hidup anak muda ini benar-benar kacau.
ya keluarganya broken home, keluarganya benar-benar ya mohon maaf saudara kacau balau. Papanya meninggalkan dia 15 tahun saudara, nggak pulang-pulang, dia tinggal sama mamanya ya, dan hidupnya benar-benar jauh dari Tuhan. Tapi entah kenapa ya saya percaya karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Dia ikut berangkat pergi dengan peserta lainnya, ikut acara Winter Camp saudara. Dan di tengah perjalanan di dalam bus dia nge-tweet, anak muda ngerti nih nge-tweet ya saudara, maksudnya sosial media Twitter ya, dia tulis status. Dia bilang di sana saudara, ya di status itu, kalau tidak terjadi apa-apa dalam hidupku, kalau Tuhan tidak menyelamatkan aku di acara Winter Camp ini, pulang aku mau bunuh diri. Wah saudara, ya ternyata somehow entah bagaimana gitu saudara. Akhirnya saya sama rekan-rekan kami hamba Tuhan youth pastor, kami tahu. Lalu kami cek, kami cari tahu ya tentang anak ini. Ya lagi malam kedua acara saudara, ada pujian KKR, pujian penyembahan, altar call saudara. Kemudian dia maju dan akhirnya didoakan, diurapi dengan minyak urapan saudara. Dan akhirnya dia didoakan manifestasi. Ya dia nangis luar biasa, dia melepaskan semua kekecewaannya, akar pahitnya kepada orang tuanya. Dan hari itu saudara, hari itu mujizat terjadi luar biasa. Selesai ibadah acara, dia telepon ke orang tuanya, mamanya bilang, papanya yang tidak pulang 15 tahun, malam itu sudah berada di rumah, berjumpa dengan mamanya, dan hari itu keluarganya diselamatkan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang kedua Tuhan perintahkan kepada gembala sidang saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menyerukan, mendirikan, membangun gereja yang besar. Yang kuasanya janji Tuhan tiada taranya. Amin saudara. Dan hari ini saudara saya mau sampaikan. Sebagai anak muda, saudara dan saya kita harus tahu warisan gereja kita. The legacy of our church. Amin. Saudara dan saya harus belajar menghormati firman Tuhan. Honor God. Honor your pastor. Honor your senior pastor. Honor the words of God. Ada amin saudara. Dan hari ini saya mau sampaikan saudara bahwa Pak Riyaji diajar Tuhan. Amin. Beliau punya iman yang besar. Dan beliau bilang saudara, iman yang besar menghasilkan kuasa yang besar. Haleluya. Saudara boleh catat baik. Saudara boleh benar-benar taruh di dalam hati dan pikiran kita. Iman yang besar menghasilkan kuasa yang besar. Katakan amin saudara. Oleh sebabnya saudara, ketika saudara dan saya hari ini punya iman yang besar, ya, maka saudara, pelayanan atau hidup saudara dan saya juga pasti bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Yang percaya ada kuasa di mulutmu. Yang percaya apa saja yang kau kerjakan berhasil. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Katakan amin, saudara. Orang benar, orang percaya yang dikerjakan apa saja pasti berhasil. Amin. Dan beliau saudara berkata saudara bahwa ciri orang yang dipakai Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, amin, dalam melayani itu ada tandanya, ada cirinya saudara. Yang pertama saudara, ya membangkitkan orang-orang mati. Bayi-bayi mati dalam kandungan sudah sangat luar biasa saudara, kesaksiannya di Tiberias. Di gereja ini saudara, Ibu Hilda, Ibu Lisda, ya saudara, Pak Riyaji berdoa saudara, ya di pojokan saudara, Ibu Hilda ini nangis saudara, karena bilang bayi dalam kandungannya sudah mati. Divonis dokter, itu hari Jumat Agung. Pak Riyaji berikan sederhana, 1 pot darah Yesus. Darah Yesus dikatakan darah kehidupan, darah kebangkitan. Anakmu pasti akan bangkit selamat. Ibu Hilda ini nangis-nangis saudara. Pak Riyaji orangnya nggak bisaan, ngelihat jemaat nangis, beliau juga ya ikut nangis ya. Hati yang murah hati yang belas kasihan. Saudara dan saya juga hari ini kita belajar jadi anak muda. Mari saudara dan saya punya hati yang murah hati, punya hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan saudara, mujizat terjadi. Hari Minggu Paskah saudara, ya ketika besoknya Senin periksa ke dokter, Bu Hilda terkaget luar biasa. Dan hari itu dinyatakan, dokter pun terheran-heran, bayi dalam kandungannya saudara, yang tadinya cuma beberapa ons, ketika sudah didoakan, sudah terima darah Yesus, bisa lahir dengan sempurna, normal, sehat sempurna, dengan berat 2,5 kilogram. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Ada amin saudara. Yang kedua saudara, dikatakan saudara, orang yang dipilih Tuhan, ya membuka mata orang buta. Saudara dan saya harus percaya, ketika saudara dan saya diurapi dengan minyak, ada kemuliaan Tuhan. Ada seorang bapak namanya Pak Muladi di Jogja. Pak Riyaji pernah KKR di Jogja saudara, ya kemudian bapak ini
Dia mohon maaf tidak bisa melihat gitu saudara. Dari lahirnya dia datang ke KKR saudara pakai tongkat warna putih. Pak Muladi ini orang kaya sebenarnya saudara. Tapi hari itu dia maksa sama Pak Paryaji. Pak Paryaji ke kiri, dia ikut ke kiri. Pak Paryaji ke kanan, dia ikut ke kanan. Ya kan kalau saudara ikut KKR kaum muda Bonerges. Di misalnya contoh di Tiberias Balai Sarbini misalnya saudara. Itu kan orang kan udah luar biasa. Berjubel gitu saudara. Seperti itu saudara. Ya Pak Paryaji waktu itu aduh ya ini orang ngikutin terus. Akhirnya apa saudara? Didoakan, diurapi dengan minyak, mujizat terjadi. Dia melihat, dia memandang, bisa lihat warna, bisa hitung jari. Dan hari itu juga Pak Muladi sembuh, bebas dari buta, bisa melihat kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Dia punya usaha yang luar biasa di kota Jogja waktu itu, restoran internasional. Akhirnya Pak Paryaji diundang makan di sana saudara. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga saudara, ya orang yang dipilih Tuhan, mengusir, menghancurkan setan-setan. Coba kita lihat Matius 10, yuk ayat 7 dan 8. Sama-sama kita lihat Matius 10, 7 dan 8. Ini adalah dasar dari apa saudara yang tadi saya sampaikan ya, bahwa orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, ada tanda, ada ciri saudara ya, selain iman yang benar, prinsip integritas yang benar, berketetapan di dalam Tuhan, saudara dan saya kita lihat ada kuasa yang disediakan bagi setiap kita yang percaya. Sama-sama 1, 2, iya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayatnya yang ke-8 sama-sama. Matius 10, 7 dan 8. Iya. 1, 2, iya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan cuma-cuma. Amin. Artinya apa saudara? Saya mau sampaikan kasih Tuhan itu cuma-cuma buat saudara dan saya. Mari hari ini saudara dan saya jangan sampai lupa untuk mengampuni. Amin. Jangan sampai lupa untuk mengasihi. Katakan amin saudara. Pak, tapi Pak Pendeta gak tahu Pak. Ya, seberapa beratnya, seberapa besarnya pengorbanan saya Pak Pendeta. Pak, aduh Pak, saya udah benar-benar aduh sayang banget Pak Pendeta sama dia. Ya banyak anak-anak muda biasanya kaum putri, kaum perempuan, Pak, aduh Pak, pacar saya, ganteng banget Pak, tinggi, putih, salju kalah putihnya sama pacar saya. Ya, waktu saya tanya, namanya siapa? Namanya, ya pokoknya namanya, ya mohon maaf nih saudara, namanya gak seiman. Saya bilang karena gak seiman, tinggalin. Aduh Pak Pendeta udah sayang banget, udah cinta nih Pak, tinggalin. Kalau kamu tanya sama saya bilang tinggalin. Gak seiman, gak bisa, gak bisa jalan sama-sama. Gelap dan terang gak bisa bersatu. Ya gak ada damai, gak ada berkat di sana saya bilang. Tapi Pak Pendeta, ya terserah you saya bilang. Ya saudara, kemudian berapa bulan kemudian benar, ketemu lagi, nangis-nangis juga. Cuman yang waktu itu nangisnya karena dia berusaha meyakinkan saya, yang ini nangisnya karena nyesel Pak Pendeta. Bener Pak, apa yang Pak Pendeta bilang. Aduh Pak, ampunin saya. Lah, kalau kamu minta ampun jangan sama saya. Minta ampun sama Tuhan. Emang gimana sih? Iya Pak, saya gak dengerin Pak Pendeta sih waktu itu. Saya cuek aja sama Pak Pendeta, bener Pak. Dia cuman keren doang luarnya. Dia cuman kelihatannya ganteng Pak Pendeta. Ya, walaupun memang gak seiman, tapi saya gak dengerin Pak Pendeta. Dan saya buktiin Pak, dia orangnya kasar Pak Pendeta. Dia benar-benar kasar sama saya. Kami kalau berantem Pak Pendeta, dia bawain saya parang Pak. Hah? Saya kaget saudara, bawa parang. Itu kamu pacaran apa berkebun pakai parang segala? Iya kan saudara. Ya, orang kadang-kadang hari-hari ini saudara. Ya, banyak orang yang bilang zamannya zaman yang zaman gak menentu. Ya saudara, apapun bisa terjadi. Saudara saya mau sampaikan, kalau saudara punya iman di dalam Tuhan, saudara berjuang melakukan yang baik di hadapan Tuhan, Tuhan juga tidak akan pernah berhutang buat saudara dan saya. Dia sediakan pasangan yang terbaik, dia sediakan pekerjaan yang terbaik, masa depan yang terindah, sekolah yang tinggi, dapat beasiswa dalam atau luar negeri. Saudara dan saya, imanmu tidak pernah mengecewakanmu dalam nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua saudara, sama-sama kita cepat buka Daniel 6 ayatnya yang keempat. Haleluya. Saya undang rekan-rekan boleh bergabung di depan. Daniel 2 ayatnya, maksud saya Daniel 6.
Daniel 6. Daniel 6 ayatnya yang keempat. Yang kedua saudara, bagaimana kita memiliki roh the best and the biggest. Puji Tuhan. Sama-sama, yuk Daniel 6 ayatnya yang keempat. 1, 2, iya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Haleluya. Sama-sama bilang dengan saya, roh yang luar biasa. Amin. Apa roh yang luar biasa? Dalam bahasa Inggris roh yang luar biasa dikatakan excellent spirit, saudara. Sama-sama bilang dengan saya excellent spirit. Maka saudara, itu sebabnya saya rindu ya mengangkat judul khotbah saya yaitu the best and the biggest. Karena sangat familiar ya bagi kita di Tiberias. Gembala sidang saudara dan saya suka ngajar kita anak-anak muda. Ayo punya roh the best the biggest di bidangnya. Ayo punya iman ya, punya roh yang luar biasa. Bermimpi. Ya saudara, yang tinggi boleh bermimpi setinggi-tingginya. Ya saudara, saudara bebas gratis boleh mimpi cita-cita apapun. Ya, saudara boleh bermimpi setinggi-tingginya yang keren, yang luar biasa. Tapi hati-hati, mimpinya jangan sampai jatuh. Mungkin karena ketinggian jatuh. Nah, kalau jatuh berarti tidurnya kurang tengah. Ya. Artinya apa saudara? Punya iman jangan tanggung-tanggung sama Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara dan saya kita lihat, kita baca tadi. Daniel punya roh yang luar biasa. Karena apa? Orang yang rohnya luar biasa itu tidak lepas, sangat berkaitan dengan hal yang namanya pengurapan. Saudara boleh lihat sama-sama saudara, bahwa ketika saudara dan saya kita diurapi, coba kita buka satu ayat cepat. 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Ketika saudara dan saya diurapi, ya ada roh Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 13. 1, 2, iya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Saudara perhatikan, ya tetap ditampilin ayatnya. Muka saya nggak penting. Di sana saudara dikatakan bahwa ketika Samuel, ya saudara mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya, ya saudara, sejak hari itu Alkitab bilang berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kalau hari ini saudara diurapi, saudara ada kuasa di mulutmu. Saudara berbeda dengan orang dunia. Saudara berbeda dengan orang lain. Saudara berbeda dengan yang gak percaya kepada Tuhan. Saudara diberikan kuasa yang besar untuk menolak pada yang jahat. Untuk berkata tidak kepada yang tidak baik. Untuk say no to sin. You have to dare to say no to sin. Kalau saudara percaya hari ini ada roh Tuhan yang pasti menuntun saudara dan saya kepada berkat Tuhan yang luar biasa. Maka hari ini perkatakanlah itu. Amin. Jangan mau kalah di pikiran. Jangan mau kalah di perkataan orang lain. Jangan mau kalah dengan apa kata tetanggamu. Perkatakan itu. Ucapkan itu. Ada berkat di mulutmu. Ada berkat di perkataanmu. Kalau saudara hidup jujur, saya percaya kerajaan sorga tersedia buat saudara dan saya. Papa Reji ajar Tuhan. Orang yang punya integritas, saudara, kejujuran itu saudara menyangkut dengan kerajaan sorga. Amin. Kejujuran itu saudara, bagi hidup saudara dan saya itu mahal. Amin. Bahwa kalau saudara dan saya hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan, saudara dan saya tersedia hidup yang indah di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara gak perlu khawatir, Pak kuliah saya gimana? Pak masa depan saya gimana nih Pak? Sekolah jadi terlambat gara-gara pandemi. Saya kenal seorang anak muda, waktu itu atas anugerah Tuhan, saya diberi kesempatan oleh gembala sidang, oleh para pemimpin gereja, Pak Aristo, Pak Argo, untuk menuntun seorang anak muda yang sangat luar biasa, sukses dalam karirnya. Anak muda yang dipakai Tuhan, anggota DPR termuda, namanya Hilary Lasut. Saudara, dia dapat beasiswa di dalam negeri, dia dapat beasiswa di sebuah universitas yang canggih juga saudara, ya, yang levelnya luar biasa di negara ini saudara. Dari Manado saudara, di Gedung Juang Tiberias Manado, dia doa datang saudara, ya, minta didoakan hamba Tuhan, ya. Kemudian dia juga ke Jakarta, dia minta didoakan sama Papa Riaji, dikasih perjamuan dan minyak urapan. Ya, dia bilang sama Papa Riaji, Pak saya mau beasiswa, saya mau beasiswa, Pak saya mau beasiswa. Dan puji Tuhan saudara, apa yang dia ucapkan itu terjadi. Apa yang dia percaya itu terjadi. Karena apa? Karena dia diurapi.
Dan orang yang diurapi punya roh yang luar biasa. Orang yang punya roh luar biasa, kemana ia melangkah disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, apa saja yang dikerjakan pasti berhasil. Ada amin, saudara. Dan akhirnya dia dapat beasiswa S1, S2-nya dia terbang ke Washington di Amerika. Di tempat universitas yang sangat luar biasa juga. Di mana waktu itu kandidat-kandidat presiden mereka berdebat untuk jadi presiden, saudara. Dia dapat beasiswa di sana. Dan pulang saudara ke Indonesia, dia menjadi seorang yang berkarir dengan luar biasa. Anggota DPR termuda. Dan hari ini saya mau sampaikan saudara, karena apa? Karena roh Tuhan menuntun. Karena apa saudara? Karena ada minyak. Saudara dan saya tidak dirusakkan. Pak Paryaji dari kecil, dari remaja, dari mudanya, sama seperti saudara dan saya. Beliau punya roh yang luar biasa, gak pernah minta-minta. Beliau orang yang pantang minta-minta. Pertama kali beliau bilang sama saya, pertama kali saya ikut beliau pelayanan. Beliau bilang, saudara, perkataan yang buat saya bergetar, saudara. Pendeta kalau gak ada kuasa, lebih baik mundur. Pendeta kalau gak ada kuasa, lebih baik mengundurkan diri. Bergetar saudara hati saya. Waduh, gimana ini Tuhan? Beliau adalah orang yang pantang begini. Tapi begini saudara, saya punya pengalaman sama mama saya. Dulu waktu saya masih kecil, ada banyak hamba-hamba Tuhan suka datang ke rumah saya. Ya mohon maaf ya, mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa. Tapi akhirnya ujung-ujungnya gitu saudara, ya kurang baik gitu saudara. Ujung-ujungnya ya membuat yang namanya nama baik seorang hamba Tuhan itu kurang baik. Artinya hamba Tuhan, karyawannya Tuhan, hambanya Tuhan, pendeta harus punya iman diberkati. Katakan amin saudara. Enggak minta-minta. Amin. Beliau adalah orang yang mengajarkan kepada kita semua, yang menaikkan level hamba Tuhan. Saya pernah ketemu sama teman lama saya. Dulu saya kerja di luar negeri. Ketemu di bandara. Dia mau berangkat ke kapal pesiar. Dia tanya sama saya, wih luar biasa keren. Waktu itu saya di bandara pakai jas, pakai dasi. Saya mau pelayanan ke Manado. Saya langsung pakai baju pelayanan karena sampai di Manado landing saya langsung pelayanan datang ke Gedung Juang. Wih keren banget. Kerja apa sekarang? Saya bilang kerja di gereja. Hah? Ngapain kerja di gereja? Ya pelayanan saya bilang. Oh itu pendeta? Iya pendeta. Ya dia ketawa saudara. Pendeta makan apa bro? Ya saya bilang makan nasi. Saya belum pernah lihat pendeta makan batu-batuan. Batu pualam, batu bata, batako, belum pernah saudara. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara sama-sama datang sama Tuhan dengan iman saudara. Saudara percaya bahwa apa yang kau perkatakan pasti terjadi. Roh Tuhan menyertai saudara dan saya. Gedung Gereja Nias adalah termasuk gedung yang terindah hitungan di dunia ini saudara. Ya, sekitar 10 besar gitu saudara. Dan pembangunannya saudara, Pak Paryaji gak minta-minta. Saudara boleh lihat, atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Sekitar kurang lebih 50 eman saudara. Ada seorang pengusaha besar di kota ini, mau bantu Pak Paryaji, mau bikin malam dana. Beliau bilang, Pak terima kasih, gak perlu repot-repot malam dana. Saya karyawannya Tuhan, saya dipilih Tuhan. Tuhan pasti berkati. Katakan amin saudara. Saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah di gereja, minyak urapan perjamuan kudus, dimintain sama pengerja, biaya, atau sama pendeta? Puji Tuhan gak pernah. Maka Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Tuhan mau memberkati kehidupanmu, anak-anak muda. Kalau saudara dan saya yang terakhir melakukan ini. Yang terakhir saudara, Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Sama-sama kita baca, satu ayat terakhir. Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Bagaimana kita memiliki roh the best and the biggest. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana kita memiliki roh the best, the biggest. Mari hari ini miliki relasi yang benar dengan Tuhan. Anak muda, kalau mungkin kau berpikir hari-hari ini, Pak, apa Tuhan masih mau terima saya? Atas segala perbuatan saya, atas segala kesalahan saya, atas segala kelalaian saya. Ayo datang sama Tuhan. Tangannya terbuka buat saudara dan saya.
Dia bukan Tuhan yang membalikan pundaknya buat saudara dan saya. Tapi datang apa adanya sama Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara hari-hari ini ada krisis pada kepercayaan dirimu, saya mau bilang, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan sayang sama orang yang mau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Saya mau bilang, kalau hari ini mungkin engkau mengalami krisis pada identitasmu. Kalau engkau diciptakan laki-laki, menjadi laki-laki, jadilah laki-laki sejati. Kalau engkau diciptakan menjadi seorang perempuan, jadilah perempuan sejati. Jadilah laki-laki sejati. Jadilah suatu hari imam yang kudus untuk bawa keluargamu. Punya proyek yang besar untuk terbang ke sorga. Jadilah wanita yang sejati. Untuk suatu hari engkau jadi tiang doa yang setia. Penolong buat keluargamu. Bukan perongrong. Amin. Jadilah sebagaimana engkau di dalam Tuhan. Saya mau bilang saudara, God never hate the people, but God hate the sin. Tuhan benci dosanya. Kalau saudara mau datang sama Tuhan, bangun hubungan yang baru sama Tuhan. Daniel 3 kali berdoa setiap hari. Alkitab bilang bahwa ia mengarahkan pandangannya, fokusnya, hatinya, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia gak pikir nanti gimana, nanti ditangkap apa enggak, nanti dibawa, lalu dibawa ke gua singa atau gimana, dia gak pikirin itu. Tapi dia fokus kepada Tuhan, dia bangun hubungannya sama Tuhan, karena dia terlalu percaya bahwa hubungan dengan Tuhan adalah di atas segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Ibu Gembala Sidang, Ibu Eti Pariaji selalu ngajarin kami. Pagi-pagi kalau bangun tidur, doa selalu minta pengurapan dari Roh Kudus. Minta penyertaan dari Roh Kudus. Roh Kudus sertai kami, Roh Kudus tuntun kami. Agar sepanjang hari itu, saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Tolak segala roh-roh jahat yang ingin mengganggu. Maka hari ini, boleh minta sama Tuhan, doa sama Tuhan. Tuhan, saudara boleh tutup Alkitabnya. Aku minta supaya hubunganku dikembalikan dengan Engkau, dipulihkan orang tuaku. Dipulihkan Tuhan, hubunganku dengan orang yang kusayangi, dengan yang kucintai, dipulihkan Tuhan. Tapi kalau mungkin bukan dari Tuhan, tolong Tuhan, berikan aku yang terbaik. Saudara boleh minta sederhana sama Tuhan, minta sederhana, minta damai sejahtera sama Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau saudara dan saya hari ini terima tubuh darah Yesus, saudara dan saya sedang mengimani bahwa hubunganmu dengan kerajaan sorga terus disempurnakan. Dan orang-orang yang terima tubuh darah Yesus adalah orang-orang yang suatu hari akan pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Katakan amin saudara. Amin. Saya tutup dengan suatu kesaksian yang saya gak pernah bisa lupa saudara. Amin. Bahwa orang yang punya hubungan benar di hadapan Tuhan, pasti hidupnya akan melihat kemurahan Tuhan. Akan melihat ya kebaikan demi kebaikan. Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita dengar, gak pernah lintas dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau ada minyak anggur, saudara dan saya pasti dipelihara sempurna. Katakan amin saudara. Satu hari Pak Pariaji telepon saya, hari Minggu malam. Kemudian beliau bilang, besok yuk ikut ke Singapura sama saya. Ada pekerjaan dan ada pelayanan. Hari Senin sore saudara sudah disediakan tiket buat saya. Saya bilang, siap Pak, saya siap berangkat. Ya, yuk tinggal bawa koper aja pokoknya. Yuk ada paspor? Ada Pak. Saya main bilang-bilang ada aja sudah. Padahal saya belum ngecek sebenarnya. Setelah selesai telepon dengan beliau, saya telepon istri saya. Saya bilang, coba dong tolong kamu liatin paspor saya. Ada. Coba tolong liatin dong. Paspornya masih lama gak expirednya? Waduh, udah tinggal sedikit lagi, 2 bulan lagi. Waduh, saya bilang, waduh ini ya biasanya kan kalau udah mepet waktunya gak bisa berangkat saudara. Ya, Senin pagi saya minta tolong teman untuk diarahkan saya pergi kemana, imigrasi. Senin pagi, ya jam 8 pagi saya pergi ke imigrasi daerah Jakarta Barat saudara. Ada sebuah imigrasi kantor yang besar, cukup besar di sana saudara. Saya gak kenal siapa-siapa, saya gak tahu apa-apa, pokoknya saya datang ke sana dengan iman. Kalau Tuhan yang suruh, kalau melalui Gembala Sidang Pak Pariaji, saya percaya bahwa apapun yang kuimani pasti berhasil. Katakan amin saudara.
Maka kalau hari ini saudara dan saya beriman, saudara juga lakukan yang baik, saudara juga pasti berhasil. Saya datang ke sana jam 8 pagi, orang udah banyak, orang udah ngumpul. Semuanya pada mau bikin paspor, ada yang bikin baru, ada yang perpanjang. Saya mau perpanjang saudara. Saya duduk saudara, saya lihat ada ratusan orang. Saya nunggu, Tuhan gimana nih ya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sementara saya nunggu, saya sambil lihat TV saudara. Ya tiba-tiba saudara, tiba-tiba lagi nih saudara. Ada satu orang bapak keluar pakai seragam dari ruangan kantornya. Kemudian dia panggil, Pak Pendeta. Saya pura-pura bukan pura-pura nggak dengar saudara. Saya dengar tapi saya mau meresponi kayaknya takut salah gitu saudara. Pak Pendeta. Mungkin ada pendeta lain kali selain saya. Kalau saya berdiri tiba-tiba sebelah saya ada pendeta juga kan, saya malu saudara. Ya. Kemudian saudara tiba-tiba dia berdiri di depan saya, dia kasih tangan. Shalom Pak Pendeta. Saya kaget saudara. Oh iya Pak, shalom. Saya berdiri, saya kasih tangan juga saudara. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan luar biasa. Wah Pak, ya di Tiberias. Betul Pak, saya di Tiberias juga Pak Pendeta. Saya biasanya juga suka ikut Pak Pendeta. Pak Pendeta, ngapain Pak Pendeta di sini? Dalam hati saya, yang ngantri paspor lah. Masa jualan cendol? Aduh. Kadang-kadang orang udah tahu di kantor imigrasi. Cuman oh iya, maaf Pak, saya terlalu excited ketemu Pak Pendeta. Oh iya Pak, ya puji Tuhan kerja di sini Pak ya. Iya Pak, ini saya mau perpanjang paspor. Persoalan gampang itu Pak Pendeta. Waduh, saya lihat logatnya kayaknya orang Korea Utara ini saudara. Iya kan, Pak Pendeta duduk manis 15 menit langsung jadi paspor ini. Waduh, saya lihat-lihat memang benar saudara, halak kita. Waduh, ya sama dengan istri saya saudara. Itu biasanya kan ada name tag-nya. Saya lihat benar saudara itu, markanya Sigalingging. Waduh, udah benar pasti saudara. Benar saudara, 15 menit saya tunggu dipanggil. Pak Pendeta, ini paspornya. Dia berdiri dari jauh, dia teriak, orang-orang semuanya kaget. Langsung mereka semua lihat ke saya saudara. Gitu saudara. Orang-orang pada lihat. Pak Pendeta ini paspornya udah jadi. Gitu saudara. Waduh, saya Pak gak enak Pak, jangan teriak. Ini Pak Pendeta. Di sebelah saya ada satu bapak, dia pakai peci. Dia tanya sama saya, Om, paspornya udah jadi? Udah Pak. Kan baru datang Om. Iya saya juga gak tahu. Tapi udah jadi. Iya Pak. Permisi ya Pak, saya ambil paspor dulu. Kok bisa Om? Berkat anak soleh Pak. Kalau saya bilang semua karena kebaikan Tuhan, dia gak ngerti. Saya datengin bapak ini. Pak, puji Tuhan, terima kasih banyak Pak. Tuhan yang balas berkatnya. Tuhan berkati lipat kali ganda. Saya mau ambil, saya kasih tangan. Paspornya diambil lagi. Nanti dulu. Doain aku dulu dong Pak Pendeta. Iya. Jemaat Tiberias gak di mana-mana saudara. Nggak di kantor imigrasi, di mall, di restoran, di mana-mana. Amin. Militan sama Tiberias, militan sama Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Dan hari itu, saudara, ya karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, saya benar-benar nggak menyangka apa yang nggak pernah saya lihat, apa yang nggak pernah saya pikirkan, saudara. Tuhan sediakan. Amin. Akhirnya saya bisa berangkat, akhirnya saya bisa terbang ke Singapura, saudara. Semua karena kebaikan Tuhan. Anak muda, saudara dan saya harus percaya, kemanapun kau melangkah berada, saudara dan saya bersama Yesus, engkau pasti menjadi orang-orang yang punya roh the best and the biggest di bidangnya. Haleluya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa. Malam hari ini tubuh dan darah Tuhan Yesus menyucikan, menyembuhkan bagi orang setia. Kita sambut yang terbaik, Kau yang telah mati bagi setiap kami Tuhan. Menebus setiap kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami nyatakan pengorbanan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Sama-sama panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan kami Tuhan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus, sama-sama buka
kasih-Mu. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuh Yesus benar-benar makanan dan darah Yesus benar-benar minuman. Mari anak-anak muda, siapapun kita yang ada hari-hari ini di rumah kita masing-masing, mari kita kejar makanan yang membawa kita pada hidup yang kekal. Jangan kejar yang sia-sia, jangan kejar yang sementara, tapi kejar Tuhan Yesus, kejar kerajaan sorga. Berjuang, semangat di dalam Tuhan, kejar kuasa, maka apa saja yang engkau dan aku rindukan, janji Tuhan, Tuhan pasti genapi dalam hidup saudara dan saya. Mujizat pasti terjadi. Haleluya. Sama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada akhir zaman untuk masuk ruang maha kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak di atas kayu salib agar kami diselamatkan sempurna sehat. Dalam nama Yesus, kami tolak penyakit menular, kami tolak operasi, kami tolak koma. Dalam nama Yesus, kami tolak tumor kanker, kistemium, kami tolak benjolan. Siapapun yang ada benjolan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, kami tolak leukemia, kami tolak segala setan dan perbuatannya, dihancurkan. Segala penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, dari segala pelanggaran. Kami tolak zina cabul, kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala dosa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kuduskan kami bersama dengan keluarga. Kami tolak poligami, poliandri. Kami saling mengasihi, saling mengampuni dalam nama Yesus. Ada kasih mula-mula di tengah-tengah rumah tangga kami, keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah anak domba Allah, kami dimeteraikan menjadi mempelai Kristus, punya rumah di bumi di sorga. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus, penuh kuasa, penuh mujizat dan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, oleh setiap tetes darah, bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, kami tolak vertigo, kami tolak insomnia. Oleh darah Yesus, kami tidak terkapar. Kami tolak kutuk mati muda. Kami panjang umur, diberkati dalam nama Yesus. Kami tolak virus corona. Kami tolak rantai penyebaran COVID-19, diputuskan dalam nama Yesus. Bersama keluarga, kami tidak akan terpapar dalam nama Yesus. Kami tolak segala sakit penyakit aneh. Oleh darah Yesus, jantungku sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing saudara boleh berdoa. Katakan apa yang menjadi keperluan, kebutuhanmu, apa yang jadi kerinduanmu. Saudara yang sakit, angkat tanganmu, letakkan tangan kirimu, tangan kanan angkat tangan kiri di bagian tubuh yang sakit. Doa dalam nama Yesus, maka semua sakit penyakit sembuh oleh darah Yesus. Sembuh. Saudara boleh berdoa. Haleluya. Bersama-sama kembali dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, Pendeta Pariaji, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan mana diberkati. Lebih-lebih kami keluarga percaya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus, kami tolak resesi, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar, kami tolak jatuh celaka. Darah Yesus tutup bungkus keluargaku, darah Yesus tutup bungkus pekerjaan pelayananku, studiku dalam nama Yesus. Yang kedua, oleh kuasa perjamuan kudus kami diberkati bersama keluarga. Jubah kekudusan, jubah baru, suatu hari kami akan terbang diundang pesta di sorga. Yang ketiga, perjamuan kudus berkati kami. Kasut sepatu baru, artinya majikan yang kami injak, kami pegang, diberkati, pasti berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita sudah menyatukan tubuh dan darah Tuhan Yesus di malam hari ini. Sama-sama kembali kita boleh bangkit berdiri, kita angkat tangan setiap kita dua-dua di hadapan Tuhan. Dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Mari angkat minyak saudara, sama-sama kita doa untuk minyak urapan. Saudara yang di rumah imani dengan kuasa minyak urapan. Saudara dan saya mulia, saudara dan saya diberkati. Orang mulia pasti berhasil. Orang mulia, saudara, diurapi, disertai Tuhan. Bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan hadir di tengah kami, memberkati kami, jadi warga kerajaan sorga. Roh Kudus ada di dalam hidup kami, menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus memberkati kami berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Allah, dioleskan pada yang sakit sembuh, mengusir setan kuasa gelap dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang tahun ini mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di bagian yang sakit. Saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kenapa dipakai kata kemuliaan atau mulia? Karena dalam bahasa aslinya saudara, dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9, ya saudara, itu dikatakan dalam bahasa Indonesia menghormati Allah dan manusia. Tapi sebenarnya saudara, untuk memuliakan Allah dan manusia. Saudara dan saya adalah orang-orang mulia, warga sorga, sempurna sehat. Roh the best and the biggest ada pada saudara dan saya. Apapun yang terjadi, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan setiap kita. Haleluya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu, kasih-Mu. Kami berdoa menyerahkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati Indonesia, berkati Indonesia bangkit dari keterpurukan, bangkit dari segala sakit penyakit wabah. Berkati Presiden Joko Widodo dalam nama Yesus, sempurna sehat bersama dengan seluruh jajaran pemerintah sampai yang terendah dalam nama Yesus. Indonesia akan bebas corona dalam nama Tuhan Yesus. Masuk new normal Tuhan Yesus. Sertai kami di dalam kemuliaan Tuhan. Yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus berkati yaitu negara-negara yang mungkin masih ada yaitu pergumulan dengan pandemi ini. Tuhan tolong mereka, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di luar negeri juga sekalipun. Di Indonesia juga diberkati. Amerika Tuhan Yesus juga tolong dalam nama Yesus, bebas dari pandemi. Tuhan tolong Presiden Donald Trump dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang memilih, yang yaitu mengizinkan yaitu Donald Trump terpilih. Maka Tuhan Yesus kami berdoa, kami mendukung yaitu yang mendekati dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengurapi, memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amerika juga boleh bangkit. Yang ada minyak anggur kami semua tidak akan dirusakkan. Menyerahkan gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, diberkati Tuhan, tegap sentosa, panjang umur, sempurna sehat. Tuhan berkati bersama keluarga besar, dipelihara Tuhan. Para pemimpin gereja, Pendeta Aristo Pariaji, Kak Argo Pariaji, diberkati Tuhan. Bonerges Youth Beloved Kids diberkati. Berkati Bonerges Worship Team yang melayani pada sore hari ini. Imam musik Pak Catur bersama rekan-rekan. Berkati juga singers, berkati juga worship leader Dave dan juga Alvarado bersama rekan-rekan, diberkati Tuhan. Berkati media, Pak Ruben, Pak Edison, Pak Rian Boas bersama rekan-rekan, diberkati. Pak Musa diberkati. Berkati juga soundman operator Pak Wawan, diberkati. Josephine bersama tim event juga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba bersama dengan tim berkati Evangelis Yeskiel juga Immanuel dalam berkat Tuhan. Berkati juga istri hamba, anak hamba, keluarga kami semua diberkati, orang tua kami diberkati. Kami bersyukur jemaat Tuhan dimanapun berada diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Disediakan Tuhan yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Pak Yulianto bersama keluarga diberkati. Pak Guntur bersama keluarga diberkati. Pak Adrian bersama keluarga juga diberkati. Pak Reza, Ibu Lisa bersama keluarga diberkati. Pak Freddy, Ibu Maria diberkati Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa menyerahkan siapapun kami yang hadir bergabung dalam ibadah malam hari ini, diberkati Tuhan. Tuhan berkati Pak Andreas Lumintang juga bersama keluarga, diberkati di Surabaya, di Manado, di Bandung, Batam, Makassar, semua gereja Tiberias di seluruh Indonesia diberkati Tuhan. Berkati rekan hamba, Tuhan berkati Pendeta Gideon setelah ini dalam kasih kuasa mujizat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaan dan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah memberkati saudara dan saya, mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang jemput kita semua, dan kita akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom Bonerges. Tuhan Yesus memberkati.